Halo guys, apa kabar teman-teman? Kali ini saya ingin sharing mengenai akibat dimanfaatkan oleh perempuan yang salah, akibat dimanfaatkan oleh orang yang salah. Jadi sebetulnya nggak semata-mata hanya perempuan saja yang bisa memanfaatkan laki-laki atau orang memanfaatkan laki-laki, siapapun itu, bisa laki, bisa perempuan, bisa tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal status, tidak mengenal siapa dia, siapa. Jadi semua tergantung daripada benefit yang dikira akan kita dapatkan dari orang yang ingin memanfaatkan kita. Jadi sebenarnya ada sambung menyambung semua di film Teheran ini dari video-video saya sebelumnya yang mengenai memanfaatkan orang, mengenai dimanipulasi oleh orang. Jadi intinya itu kita teman-teman um, harus sadar bahwa kita itu hidup semua ada ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, katakanlah ekonomi, hukum atau nggak di hukum ini, jual beli barang, hukum pertukaran perdagangan mata uang itu kan dibutuhkan agar terjadi transaksi. Nah, kita hidup itu selalu membutuhkan transaksi untuk makan, transaksi transportasi, transaksi, apapun itu, kepentingan interest. Nah, dalam film Teheran ini, interestnya itu adalah membela kepentingan negara, kemudian membela dari antek-antek asing, kemudian untuk membela ideologi. Dalam kasus ini, si perempuan, si agen Mossad Israel ini memanfaatkan, sebetulnya dibilang manfaatkan tuh ya gimana ya, karena sebenarnya bisa aja itu ini perempuan ini suka sama siapapun itu, bisa aja, cuman mungkin terlambat mengenal orang yang benar, terlambat kenal dengan orang yang dimau kayak gitu, dan keadaan politik dan keadaan negara atau keadaan ya situasi kayak gimana ya. Kemudian mungkin kesalahan keluarganya, kesalahan orang terdekatnya. Karena si perempuan ini digantung ceritanya di film Teheran ini oleh suatu negara karena dianggap berkolaborasi dengan antek asing. Tapi ternyata kan sebetulnya itu uh, digantung itu karena untuk menunjukkan bahwa semua traitor, semua orang yang ini orang yang belot, orang yang tidak membela kepentingan negara, apalagi kan ini lagi musuhan kan antara Iran dan Israel. Jadi karena kejadian ini keluarganya itu digantung seorang agen Israel itu, jadi semakin menggebu-gebu untuk mau ceritanya itu membunuh pimpinan suatu negara lagi, pimpinan tertinggi di dalam suatu negara. Tapi yang ingin saya sharing adalah bahwa kenapa bisa terjadi demikian, karena si perempuan ini mau memanfaatkan pertemanan, memanfaatkan kemenarikan dari dirinya itu, kecantikan dirinya itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, keadilan, kemudian itu tadi sebagai agen kan bela negara. Kemudian kalau keadilan karena dia nggak mau asal dia punya keluarga dibunuh gitu semena-mena. Nah, yang lawannya ini mau dimanfaatkan karena melihat yang memanfaatkannya itu cantik kayak gitu, jadi mau memperebutkan si perempuan ini. Jadi dampaknya apa? Ada yang antar temen jadi terbunuh, ada yang antar teman jadi ribut, ada yang antar teman jadi saling bermusuhan karena hanya mau dimanfaatkan oleh si perempuan ini. Dia anggap perempuan polos, perempuan baik-baik. Ya tergantung melihat ini polos baik ini dari sudut pandang mana, dari musuh apa dari lawan atau dari orang netral. Ada lagi nanti kejadian, ya udah, itu karena teknologi intelijen, karena teknologi komputer, SU-nya dimanipulasi ceritanya.
ya, dihack. Harusnya itu dia bisa ngerem tapi di stop kemampuan komputer untuk mengerem, di bypass. Jadi remnya nggak berfungsi kayak gitu kendaraan ya. Kecelakaan lah terjadi. Kemudian teknologi itu kan udah di clone handphonenya ini yang target sama handphone target di clone ke handphone yang mau sabotase kan. Jadi di handphone itu bisa ditaruh bahan peledak aktif yang bisa disetel pakai komputer, bisa dipicu pakai komputer. Seluruh data, informasi, percakapan apapun itu jadi terekam. Semua hanya karena berhasil dimanfaatkan. Makanya teman-teman, itu yang seperti video sebelumnya, kita itu jangan mau dimanfaatkan orang. Caranya ya kita biasa aja, kita bergaul, berteman, tidak usah menunjukkan status, kekuatan, kekuasaan, karena pada akhirnya itu, at the end-nya itu, kalau kitanya itu terlalu menunjukkan, khawatir dimanfaatkan ya. Tapi bisa juga untuk akses kita melangkah ke perkenalan, ke step langkah yang lebih lanjut. Lebih bijaksananya itu kita biasa aja, berteman biasa aja, pengecekan latar belakang seperti video sebelumnya, dan berpikir jernih. Jangan mau kalau misalnya dimanfaatkan itu, kita tahu ada misalnya kalau laki perempuan ada laki lain, yang lain, ada pesaing, kita mau jatuhin orang, biarin aja natural, alami, yang memilih biar saja semua dapat terpilih secara alami. Jangan karena paksaan, jangan karena kehebatan yang kesombongan, mau menunjukkan gimana. Jadi gimana ya? Jadi jangan kita kena manipulasi, jangan kita dimanfaatkan. Itu kita bisa berpikir gimana caranya, teman-teman. Kalau kita merasa ada kok sepertinya ini kita kenal, misalnya kita kenal orang perempuan misalnya gitu, kalau dari sudut pandang laki-laki, kok dekat sama si A, si B, si C, terlalu dekat, terus peluangnya bagaimana, terus tindak lanjutnya gimana, terus probabilitasnya gimana, terus ya ini yang paling penting itu yang mau cerita, sharing teman-teman. Cocok gak sama kita, cocok, tingkat kecocokan, tingkat kedekatan, tingkat hati nggak bisa bohong. Ini orang itu cocok gak sih, chemistry-nya itu. Jadi kita bisa merasakan gitu teman-teman. Jangan asal spending money, keluarkan uang, traktir, asal jor-joran gitu karena kita punya uang. Jadi semua itu ya udah bisa dibeli dengan uang. Ternyata kan enggak. Cinta, perasaan, namanya martabat, namanya hati gitu, itu semua banyak hal yang nggak bisa dibeli sama uang. Jadi kalau kita menggunakan uang untuk membeli sesuatu, semua akan mengandalkan uang. Kalau kita mau mengandalkan otak dalam menghadapi sesuatu, kita harus mengandalkan itu terus. Tapi yang benar itu kita harus sinkron semuanya, berimbang semuanya, ikuti perasaan ini orang bagaimana gitu. Kalau misalnya rasa ada yang aneh gimana, kita harus bisa mundur, kita harus bisa berhenti dekat seseorang tersebut. Jadi kita bijaksana aja, jangan mau dimanfaatin intinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye teman-teman.